singkat karena waktu. Yang pertama adalah Alfiah. Dia bilang the golden age. Ya, memang the golden age itu ya memang yang dipertemukan, tetapi kata Pak Azumardi tadi pagi, yang dipertemukan itu antara fikih, kalam, tafsir, hadis, gitu. Itu memang di situ ya. Memang ada Al-Khawarizmi, kemudian ada yang lain-lain. Itu saya kira juga bagus sekali kalau memang bisa dipertemukan. Tetapi nyatanya kan tidak juga gitu. Jadi kita ini mewarisi the golden age akhir the golden age of Islam saya kira. Nah, saya kira apakah itu pertanyaan Anda kan sebetulnya kalau kita mengatakan bahwa era klasik itu adalah sudah integrasi keilmuan, takamulul ulum, bazdiwajul ma'arif, apakah itu apologetik? Saya katakan iya. Iya, apologetik. Kalau Anda berhenti di situ. Anda puas dengan romantisisme masa lalu. Tidak menyelesaikan masalah. Integrasi keilmuan yang kita maksud bukan mandek di apologetik. Bukan mandek di romantisisme. Begitu. Dia harus dilanjutkan betul karena the new logic kita itu adalah the new logic of inquiry. Jadi kalau ilmu pengetahuan itu adalah memang meneliti, eksperimental istilahnya Pak Mulyadi tadi itu. Jadi memang to some extent memang antara Bayani, Burhani, dan Irfani tadi itu memang harus dikaitkan ulang, hubungkan ulang. Nah, kata Pak Sumarti tadi pagi itu, fakultas-fakultas di IAIN itu kalau sudah di Usuluddin tidak mengenal syariah, yang di syariah tidak mengenal pendidikan, yang di pendidikan tidak mengenal yang lain gitu. Nah, itu artinya betul-betul degradasi itu. Jadi ada intra, bukan inter, tidak sekedar inter, tapi intra. Intra itu antara fikih, kalam, tasawuf itu juga perlu. Orang fikih nggak ngerti tasawuf kok sekarang, umpamanya begitu. Jadi ada double kebutuhan yang luar biasa di perguruan tinggi agama. Jadi selain multi, inter, dan trans, tapi juga ada intra di dalam Ulumuddin sendiri. Taufik, bagaimana mengatasi stagnasi? Iya, saya berusaha dengan buku-buku saya yang terbaru itu. Ini pidato saya dulu ketika saya menjadi anggota AIP, Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia, saya sampaikan di UGM tahun 2013. Ada 3 kata kunci di situ, nanti dibaca aja di buku itu, semi permeable. Jadi antara ilmu-ilmu yang kompartementalisasi menurut Pak Z tadi, itu harus saling menembus. Itu adalah istilah biologi. Antara Bayani, Burhani, dan Irfani itu saling menembus. Jangan ada sekat-sekat yang begitu ketat antara 3. Jangankan antara sosial, humaniora, dan juga sains. Ya. Yang kedua, intersubjective testability. Jadi antar disiplin ilmu itu saling mengkritik. Bukan hanya sekedar memuji, tidak begitu, tapi saling mengkritik, intersubjective testability. Jadi umpamanya, maka saya ditanya oleh Pak almarhum Solahuddin Wahid itu, gimana ya Pak Amin ya, guru-guru ini kalau ngajar hadis kok enggak pernah menyentuh sosiologi. Waduh, kalau begitu ya berat begitu. Karena dia tidak ada roh, spirit, intersubjective testability. Yang ketiga adalah imaginative, creative imagination. Jadi ilmuwan itu harus punya fresh ideas. Gitu kan, fresh ideas. Bukan hanya mengimport yang lama. Nah itu 3 itu nanti bisa dibaca lebih lanjut di dalam buku itu. Kemudian apakah itu akan menjadi tren? Oh ya, tren ke depan adalah di situ. Kalau Anda membaca buku-buku tentang higher education, generasi ketiga perguruan tinggi adalah multidisiplin, interdisiplin, dan transdisiplin. Itu generasi ketiga. Kalau skolastik itu generasi pertama. Kalau modern itu generasi kedua tetapi monodisiplin. Modern tapi monodisiplin. Nah, itulah kompartementalisasi kata Pak Zaid tadi. Itu modern, tapi sekarang postmodern kita ingin mengoreksi. Kok malah nggak karu-karuan kita arahnya ini.
enggak masalah perubahan iklim, macam-macam lah ya. Maka di situ yang diperlukan ke depan anak-anak baru itu adalah complex problem solving. Bukan one problem solving, tapi complex problem solving. Kita harus bersedia berubah. Perguruan tinggi harus bersedia berubah. Lakukan perubahan, jangan menyangkal. Oke, kemudian bagaimana hubungan antar apa tadi? Ini siapa yang bertanya itu? Yaitu integrasi itu kan apa ya? Pola hubungan yang keempat. Yang dulunya adalah konflik antara science and religion itu konflik, ya. Antar disiplin ilmu konflik. Yang kedua independen. Yang di situ Kementerian Agama, yang satu Kemendikbud. Nah, itu independen itu. Yang Dikbud nggak mengerti Islamic Studies, yang Islamic Studies nggak ngerti sains, itu independen. Nah itu yang terjadi di Indonesia itu, maka harus dikoreksi menjadi dialog. Bagaimana dialog? Hiwar, bainal ulum. Nah, terus yang keempat itu tadi at-tamazuj, itulah integrasi. Saya kira itulah tren-tren keilmuan yang akan datang. Saya ingin komentar tentang intuisi, tetapi saya ingin mendengar aja lah dari Pak Mulyadi karena beliau adalah yang apa namanya menguasai itu. Tetapi saya juga ada catatan-catatan penting untuk intuisi, tapi karena waktu saya harus berhenti. Makasih.